Suami ngaku lembur, tapi di celananya ada karcis parkir mall pakai mobil sepupuku. Nangis? Enggak. Aku siapkan panggung kehancuran paling elegan untuk mereka. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh menyelimuti dapur minimalis bernuansa monokrom itu. Sinar matahari pagi menembus celah kerai kayu, menyorot uap tipis yang mengepul dari dua cangkir keramik di atas meja pantry. Maya tersenyum kecil sambil menata roti panggang alpukat ke atas piring. Pagi ini terasa sama seperti pagi-pagi lainnya selama 5 tahun usia pernikahannya dengan Dimas. Tenang, teratur, dan terasa sempurna. Langkah kaki yang berat dan ritmis terdengar menuruni tangga. Dimas muncul dengan kemeja putih bersih yang lengannya sudah digulung hingga siku, dasi abu-abu yang belum terpasang rapi menggantung di lehernya. Pria itu tampak kelelahan, mengusap tengkuknya sambil menguap tertahan, namun tetap memaksakan senyum saat melihat istrinya. "Pagi, sayang," sapa Dimas dengan suara seraknya yang khas. Ia mengecup dahi Maya singkat sebelum mendaratkan diri di kursi barstool. "Pagi, Mas. Kopinya diminum dulu, mumpung masih hangat," balas Maya lembut. Ia berjalan mengitari meja, mengambil alih dasi suaminya dan mulai memakaikannya dengan cekatan. "Semalam pulang jam berapa? Aku ketiduran di sofa nungguin kamu, tahu-tahu udah pindah ke kamar." Dimas menyesap kopinya perlahan sebelum menjawab, "Jam 11:30, Mei. Maaf ya, aku nggak tega bangunin kamu, kelihatannya nyenyak banget. Proyek merger dengan perusahaan Singapura ini benar-benar gila. Timeline-nya dimajukan bulan depan, jadi seluruh tim legal dan operasional harus review ratusan halaman kontrak setiap malam." Maya menatap wajah suaminya dengan penuh simpati. Kantung mata Dimas memang terlihat sedikit lebih gelap dari biasanya. Sebagai seorang istri yang juga pernah bekerja di dunia korporat sebelum memutuskan fokus mengelola bisnis florist dari rumah, Maya sangat memahami tekanan yang dihadapi suaminya. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Dimas adalah sosok suami pekerja keras, bertanggung jawab, dan tak pernah pelit memberikan waktunya untuk Maya jika sedang libur. "Ya sudah, akhir pekan ini kamu istirahat total saja. Nggak usah kemana-mana. Biar aku yang masak makanan kesukaan kamu," ucap Maya sambil merapikan kerah ke meja Dimas. "Rencananya sih begitu," keluh Dimas sambil memijat pelipisnya. "Tapi Pak Haris minta tim inti untuk standby hari Sabtu. Mungkin aku harus ke kantor setengah hari besok." Maya hanya mengangguk maklum. "Jangan lupa vitaminnya diminum, Mas. Aku masukin ke tas kerja kamu ya." "Makasih, sayang. Kamu memang yang terbaik," ucap Dimas tulus, atau setidaknya, terdengar sangat tulus. Ia menghabiskan sarapannya dengan cepat, meraih tas kerjanya, dan bergegas menuju garasi. Maya berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan mengantar kepergian mobil sedan hitam suaminya hingga menghilang di tikungan kompleks perumahan. Sebuah rutinitas pagi yang tanpa celah, tanpa tahu bahwa ilusi itu sebentar lagi akan hancur lebur. Sabtu siang itu terasa lebih terik dari biasanya. Sesuai perkataan Dimas, pria itu terpaksa berangkat ke kantor sejak pukul 9 pagi dengan alasan rapat koordinasi tim. Maya menghabiskan waktunya merawat tanaman hias di halaman belakang ketika suara bel rumah berbunyi nyaring. Dari interkom, terdengar suara ceria yang sangat familiar. "Mbak Aak Mei, delivery makanan nih." Maya tertawa kecil dan bergegas membukakan pintu. Di teras, berdiri Tari, adik sepupunya, dengan kacamata hitam trendy yang bertengger di atas kepala dan 2 kantong kertas berisi makanan dari restoran pizza ternama. Tari adalah seorang desainer grafis lepas, freelancer, yang gaya hidupnya sangat dinamis. Sejak kecil, usia mereka yang hanya terpaut 4 tahun membuat Maya dan Tari lebih seperti kakak adik kandung daripada sepupu. Tari sering menginap, meminjam baju Maya, bahkan menjadikan rumah Maya sebagai tempat perlarian jika sedang bertengkar dengan ibunya. "Tumben amat siang-siang mampir bawa pizza? Menang lotre kamu?" canda Maya sambil mempersilakan Tari masuk. "Lagi stuck ngerjain revisi logo klien, Mbak."
Suntuk banget di apartemen. Mending aku numpang AC di sini sambil numpang makan. Kekeh Tari tanpa beban, langsung berjalan menuju ruang keluarga dan merebahkan diri di sofa seolah itu rumahnya sendiri. Wangi parfum floral yang manis namun tajam langsung menguar di ruangan. Mas Dimas mana? Tumben hari Sabtu sepi? Tanya Tari sambil membuka kotak pizza di atas meja ruang tamu. Lembur? Keluh Maya pelan, ikut duduk di karpet berbulu di sebelah meja. Lagi sibuk-sibuknya ngurusin merger perusahaan. Belakangan ini pulang larut terus. Wah, calon direktur MAH beda ya dedikasinya, goda Tari. Matanya menelusuri ruangan sebelum kembali menatap Maya. Mbak, ini pizza yang varian meat lover aku pesenin pinggirannya sosis. Kalau nggak salah Mas Dimas kurang suka yang pinggiran keju kan? Bikin enek katanya. Tangan Maya yang baru saja hendak mengambil sepotong pizza terhenti sejenak di udara. Ia menatap Tari dengan dahi sedikit berkerut. Dimas memang tidak menyukai keju berlebih, sebuah preferensi yang cukup spesifik. Kamu kok hafal detail banget soal selera suamiku, Tar? Tanya Maya. Nadanya setengah bercanda namun ada setitik kebingungan di sana. Tari terlihat kaget selama sepersekian detik, namun dengan sangat luwes dan cepat, ia menetralkan ekspresinya dengan tawa renyah. Ya ampun Mbak, kan kita sering makan bareng kalau lagi kumpul keluarga besar. Waktu lebaran tahun lalu kan Mas Dimas sampai misah-misahin keju mozzarella dari makaroninya Tante Rini. Siapa juga yang nggak ingat lihat orang repot begitu? Logika Maya dengan cepat menerima penjelasan masuk akal itu. Ia ikut tertawa. Iya juga sih. Dia memang agak rewel kalau urusan dairi pradek. Makasih loh ingatannya. Nanti aku sisain buat dia makan malam. Mereka menghabiskan sisa siang itu dengan mengobrol ngalor ngidul tentang tren mode terbaru, klien Tari yang menyebalkan, hingga rencana ulang tahun pernikahan orang tua Maya bulan depan. Tidak ada firasat buruk yang melintas di benak Maya. Ia memandang sepupunya itu dengan penuh kasih sayang, tanpa menyadari bahwa wanita di hadapannya ini sedang menghitung mundur waktu untuk menghancurkan hidupnya. Memasuki minggu kedua bulan itu, intensitas, lembur, Dimas semakin menjadi-jadi. Pria itu kini rutin tiba di rumah di atas pukul 11 malam. Terkadang, Dimas tak lagi menyempatkan diri untuk mandi malam, melainkan langsung menjatuhkan diri ke ranjang dalam keadaan kelelahan ekstrim. Sebagai istri, insting pertama Maya adalah melindungi dan merawat. Ia tidak pernah mengomel. Sebaliknya, Maya mengatur jadwalnya sendiri agar bisa lebih fokus memperhatikan kesehatan suaminya. Ia mulai rutin membuatkan jus sayuran penambah stamina di pagi hari, dan memastikan kemeja-kemeja kerja Dimas tersetrika dengan kelembutan ekstra agar suaminya merasa nyaman di kantor. Jumat malam itu, jarum jam sudah menunjuk angka 9. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela kamar. Maya duduk bersandar di headboard ranjang, membaca buku sambil sesekali melirik layar ponselnya yang sepi. Tidak ada pesan dari Dimas sejak pukul 5 sore tadi. Merasa khawatir suaminya melewatkan makan malam demi setumpuk dokumen kontrak, Maya memutuskan untuk memesankan makanan melalui aplikasi ojek daring. Ia memilih restoran makanan Jepang yang menyajikan beef teriyaki hangat kesukaan Dimas. Sambil menunggu makanan disiapkan oleh restoran, Maya mengetikkan pesan di WhatsApp. Sayang, aku pesenin beef teriyaki ke kantor ya. Jangan sampai telat makan, nanti mak kamu kumat. Semangat lemburnya. Pesan itu hanya bercentang 2 abu-abu. Maya memaklumi, Dimas pasti sedang sibuk. Sekitar 40 menit kemudian, aplikasi ojek daring memberikan notifikasi bahwa makanan telah diantarkan dan diterima. Maya mengecek foto bukti pengiriman. Terlihat kantong makanan itu dipegang oleh seorang petugas keamanan berseragam biru tua dengan latar belakang meja resepsionis lobi kantor Dimas yang sepi. Semuanya tampak normal. Titik lokasi pengantaran di peta aplikasi pun tepat berada di gedung kantor suaminya di kawasan Sudirman. Baru pada pukul 22.15, layar ponsel Maya menyala menampilkan balasan dari Dimas. Makasih banyak istriku sayang.
Maaf baru pegang HP, dari tadi di ruang rapat lantai basement sama Pak Haris, sinyalnya mati total. Makanannya enak banget, pas buat cuaca dingin gini. Aku jalan pulang setengah jam lagi ya. Maya tersenyum lega membaca pesan itu. Balasan suaminya panjang, hangat, dan menjelaskan segalanya. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Di saat banyak pernikahan teman-temannya goyah karena masalah komunikasi, ia merasa sangat bersyukur memiliki Dimas. Dimas yang terbuka, Dimas yang selalu mengabari sesibuk apapun dirinya, meskipun terlambat karena sinyal, dan Dimas yang rela bekerja keras demi masa depan mereka. Maya mematikan lampu tidur, bersiap menyambut kepulangan pahlawan keluarganya itu dengan pelukan hangat. Minggu pagi selalu menjadi hari favorit Maya. Suasana perumahan biasanya sangat sepi, memberikan ruang baginya untuk bernapas pelan setelah seminggu mengurus pesanan bunga. Pagi ini, Dimas masih tertidur pulas di kamar atas. Ia beralasan badannya meriang karena kehujanan saat berlari dari lobi kantor menuju tempat parkir hari Jumat lalu. Maya membiarkannya beristirahat total. Dengan rambut diikat asal-asalan dan speaker kecil memutar musik jazz yang mengalun lembut, Maya berdiri di ruang cuci yang terletak di halaman belakang. Sinar matahari pagi yang hangat menembus atap polikarbonat transparan, menerangi mesin cuci bukaan depan di hadapannya. Keranjang pakaian kotor sudah menumpuk. Sudah menjadi kebiasaan tak tertulis bagi Maya untuk selalu memeriksa saku pakaian suaminya sebelum memasukkannya ke dalam tabung mesin cuci. Ia pernah tak sengaja mencuci flash disk penting milik Dimas di tahun pertama pernikahan mereka, sebuah kesalahan yang membuatnya trauma. Maya mulai merogoh saku kemeja-kemeja Dimas. Kosong. Lalu ia beralih ke tumpukan celana bahan. Tangannya masuk ke saku kiri celana abu-abu tua, celana yang dipakai Dimas pada hari Jumat, lembur, kemarin. Dari saku kiri, Maya mengeluarkan selembar tisu yang sudah menggumpal dan sebuah bungkus kosong permen peppermint. Ia membuangnya ke tempat sampah kecil di dekat kakinya. Tangannya kemudian beralih ke saku kanan. Jari-jarinya merasakan sebuah kertas kecil yang agak kaku. Ia menariknya keluar. Itu adalah selembar struk pembayaran kopi dari sebuah kedai ternama, tertanggal hari Jumat pagi. Maya tersenyum kecil. Pantas saja Dimas mengeluh lambungnya agak perih Sabtu kemarin, ternyata ia minum kopi di pagi hari saat perutnya mungkin belum terisi penuh. Namun, saat Maya merogoh saku belakang celana itu, ujung jarinya menyentuh selembar kertas lain. Kertas termal yang sudah lecek dan terlipat menjadi kotak kecil. Mungkin karena tertekan saat Dimas duduk. Maya mengeluarkannya. Pada pandangan pertama, itu hanyalah sebuah karcis parkir biasa. Sesuatu yang sangat lumrah dimiliki oleh pria yang membawa mobil kemana-mana. Namun, ada sesuatu yang membuat ibu jari Maya berhenti mengusap lipatan kertas itu. Maya mengenal betul warna dan desain karcis parkir ini. Ini bukan karcis parkir dari gedung perkantoran Dimas di Sudirman yang selalu menggunakan kertas biru dengan logo perusahaan pengelola parkir di bagian atas. Ini adalah karcis parkir berwarna putih dengan garis tepian merah marun. Ruang cuci itu mendadak terasa lebih hening dari sebelumnya. Suara musik jazz seakan meredup, tergantikan oleh desir darah yang tiba-tiba mengalir lebih cepat di telinga Maya. Dengan gerakan pelan yang entah mengapa terasa berat, Maya membuka lipatan karcis parkir itu dan meratakannya di atas tutup mesin cuci agar tulisan tinta termalnya bisa terbaca dengan jelas di bawah sinar matahari. Mata Maya terpaku pada deretan huruf kapital di bagian paling atas karcis tersebut. Grand Galleria Mall Premium Parking Area, Basement 1. Dahi Maya berkerut dalam. Grand Galleria? Itu adalah pusat perbelanjaan eksklusif bergaya lifestyle yang letaknya berada di kawasan Jakarta Selatan, berlawanan arah dengan rute pulang dari kantor Dimas di Sudirman menuju rumah mereka di pinggiran Jakarta Timur. Logikanya mulai bekerja mencari pembenaran. Mungkin Dimas ada meeting mendadak dengan klien di luar kantor? Tapi tunggu dulu. Maya mengalihkan pandangannya ke baris bawah yang menunjukkan stempel waktu. Waktu masuk, pukul 19.15 WIB. Waktu keluar, pukul 23.20 WIB.
Tubuh Maya menegang seketika. Hari Jumat, pukul 19.15 malam. Itu adalah waktu di mana Maya sedang sibuk memilih menu makanan di aplikasi ojek daring untuk dikirimkan ke kantor Dimas. Pukul 23.20 adalah waktu ketika Dimas baru saja mengirim pesan balasan, mengatakan bahwa ia baru saja selesai rapat di basement kantor dan makanan yang Maya kirimkan sangat enak. Jika Dimas memarkir mobilnya di Mall Grand Galleria pada rentang waktu tersebut, lalu siapa yang memakan pesanan beef teriyaki di kantor? Mengapa ada titik lokasi pengantaran yang valid dan foto satpam yang menerima makanan tersebut di Sudirman? Pikiran Maya mulai berputar liar. Kepalanya terasa pening. Ia memegang ujung mesin cuci untuk menyeimbangkan diri. Nafasnya mulai tidak teratur. Oke, tenang Maya, tenang. Pasti ada penjelasan logis. Mungkin ini karcis hari lain? Gumamnya pada diri sendiri, suaranya bergetar. Ia menatap tanggal yang tertera tepat di atas stempel waktu. Jumat, 15 November. Tanggal 2 hari yang lalu. Sama sekali tidak ada kesalahan. Dengan tangan yang kini mulai dingin dan gemetar, Maya memaksa matanya turun ke baris paling bawah dari karcis parkir tersebut, tempat di mana sistem kamera otomatis Mall biasanya mencetak nomor plat kendaraan yang melintasi palang pintu gerbang masuk. Tercetak jelas dengan tinta hitam yang kontras dengan kertas putih. Nomor Pol B2890 TRF. Maya berhenti bernapas. Waktu di sekitarnya seolah membeku. Rentetan angka dan huruf itu menghantam dadanya seperti palu godam. Ia tidak perlu membuka buku catatan atau melihat STNK untuk mengenali pelat nomor itu. Memorinya menariknya kembali ke kejadian 6 bulan yang lalu, di ruang tunggu kantor Samsat yang pengap. Saat itu, Tari merengek meminta tolong ditemani mengurus balik nama mobil bekas yang baru dibelinya dengan hasil tabungannya. "Mbak Mei temenin dong, aku buta banget urusan birokrasi begini," rayu Tari waktu itu, menggoyangkan lengan Maya. Maya yang kebetulan sedang senggang akhirnya mengantar sepupunya, mengantre berjam-jam, mengisi formulir dengan tangannya sendiri, hingga akhirnya menempelkan pelat nomor baru berwarna putih itu di bagian depan mobil Honda HR-V milik Tari. B2890 TRF, baca Tari senang waktu itu. Bagus kan Mbak? TRF bisa singkatan dari Tari Ratu Freelance. Udara di ruang cuci itu tiba-tiba terasa mencekik. B2890 TRF. Mobil Tari. Maya mundur selangkah, menabrak keranjang cucian hingga beberapa pakaian jatuh ke lantai. Mengapa karcis parkir mobil Tari ada di dalam saku celana Dimas? Jika Tari yang mengemudikan mobilnya, karcis itu pasti ada di dompet atau tas Tari. Fakta bahwa karcis itu teronggok di saku celana Dimas, tertimpa bungkus permen mint yang sering dikunyah Dimas saat menyetir, hanya berarti satu hal secara logika fisik. Dimas yang mengemudikan mobil itu, menarik karcisnya dari mesin tiket, dan mengantonginya. Sebuah kenyataan yang menjijikkan mulai merangkai dirinya sendiri di dalam otak Maya, menghubungkan titik-titik yang selama ini tidak terlihat. Dimas pamit lembur di Sudirman. Aplikasi ojek mengantarkan makanan ke kantor Dimas dan diterima satpam. Tapi Dimas membalas pesan dari ruang basement tanpa sinyal. Di saat yang bersamaan, Dimas sedang memarkirkan mobil Honda HR-V milik Tari di Grand Galleria Mall selama 4 jam penuh. Pengkhianatan itu tidak datang dengan suara ledakan. Ia datang dalam wujud selembar kertas termal berukuran 5x8 cm yang dingin, diam, namun mampu meluluh lantakkan kewarasan Maya. Air mata yang tidak ia sadari telah menggenang kini jatuh menetes, mengenai permukaan karcis dan membuat sebagian tinta termal memudar-pudar. Maya menekan dada kirinya yang terasa nyeri luar biasa. Tidak ada jeritan. Tidak ada isak tangis yang meledak. Hanya ada sebuah lubang besar dan gelap yang tiba-tiba menganga di dadanya, menyedot habis seluruh ilusi kesempurnaan hidupnya selama 5 tahun terakhir. Di lantai atas, samar-samar Maya mendengar suara batuk Dimas. Suara yang sebelumnya akan memicu rasa simpati dan kekhawatiran yang mendalam, kini hanya terdengar bagai bisikan duri yang beracun.
Maya mengepalkan tangannya kuat-kuat, meremas karcis itu hingga kusut, dan berjanji pada dirinya sendiri. Jika mereka berdua mengira bisa bermain-main di belakang punggungnya, mereka telah memilih lawan yang salah. Panggung sandiwara baru saja dibuka, dan Maya yang kini memegang naskahnya. Tangan Maya masih gemetar saat ia memungut kembali pakaian-pakaian kotor yang berjatuhan di lantai ruang cuci. Karcis parkir yang kini sudah agak kusut itu ia masukkan ke dalam saku celana training yang ia kenakan. Pikirannya berlarian, mencoba mencari celah, mencoba menemukan satu saja skenario logis yang tidak melibatkan kata perselingkuhan. Mungkin Tari sedang sakit dan meminta tolong Dimas menyetir mobilnya? Tidak. Jika Tari sakit, kemana mereka pergi? Ke mall eksklusif selama 4 jam? Mungkin Dimas meminjam mobil Tari untuk bertemu klien rahasia? Lalu kenapa Dimas harus berbohong soal rapat di basement kantor dan membalas pesan seolah-olah ia sedang memakan beef teriyaki yang Maya kirimkan? Maya menekan pelipisnya yang berdenyut hebat. Penyangkalan, denial, adalah mekanisme pertahanan pertama otak manusia saat menghadapi trauma, dan Maya sedang bertarung mati-matian melawan logikanya sendiri. Ia menyelesaikan cucian itu dengan gerakan mekanis, seolah tubuhnya dikendalikan oleh autopilot. Malam harinya, Dimas sudah merasa lebih baik. Ia duduk di ruang makan, melahap sup ayam buatan Maya dengan lahap. Maya duduk di hadapannya, menatap wajah pria yang telah menemaninya tidur selama 5 tahun terakhir. Wajah itu tampak begitu polos, begitu familiar, namun kini terasa seperti topeng orang asing. "Mas," panggil Maya, berusaha menjaga nada suaranya senormal mungkin. Ia mengaduk-aduk teh hangatnya perlahan. "Jumat malam kemarin, beef teriyakinya beneran masih hangat waktu kamu makan." Dimas menelan makanannya, menatap Maya dengan senyum lembut. "Masih, sayang. Untung aja kotak makannya lumayan tebal. Pas aku selesai meeting sama Pak Haris di basement dan balik ke meja, Satpam langsung nganterin ke atas. Itu beneran penyelamat? Aku kelaparan banget. Timku yang lain sampai ngiler lihatnya." Dada Maya terasa sesak. Mulut suaminya bergerak begitu lancar, merangkai kebohongan sedetail itu tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Tidak ada kedipan gugup, tidak ada perubahan nada suara. Semuanya terasa sangat natural. "Syukurlah kalau begitu," balas Maya sambil tersenyum tipis, sebuah senyum yang membutuhkan seluruh sisa tenaganya untuk dipertahankan. "Aku khawatir aja dagingnya jadi alot karena kelamaan nunggu kamu selesai rapat." "Nggak kok, enak banget," jawab Dimas sambil menyendok kuah supnya lagi. "Besok-besok kalau aku lembur lagi, pesenin itu lagi ya." Maya menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai memanas. Realita baru saja menamparnya dengan keras. Dimas tidak meminjam mobil Tari untuk urusan darurat. Dimas berbohong padanya secara sadar, terencana, dan tanpa penyesalan. Kini, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, sejauh mana Tari terlibat dalam kebohongan ini? Keesokan harinya, Senin siang, Maya menelepon Tari. Ia sengaja memilih waktu makan siang agar obrolan mereka tidak bisa berlangsung terlalu lama. Maya mengajak sepupunya itu bertemu di sebuah kedai kopi di bilangan Senopati, dengan alasan kebetulan sedang mencari supplier pot keramik di daerah tersebut. Tari datang terlambat 15 menit, mengenakan blus sutra berwarna peach dan riasan wajah yang sempurna. Ia mencium pipi Maya kiri dan kanan dengan ceria, memesan matcha latte, lalu mulai mengoceh tentang kliennya yang cerewet seperti biasa. Maya mendengarkan dengan saksama. Ia mengamati gerak-gerik Tari. Dulu, ia selalu melihat kelincahan Tari sebagai sesuatu yang menggemaskan. Kini, setiap tawa renyah dan gerakan tangan Tari terasa seperti manipulasi yang menjijikkan. "Oh ya, Tar," potong Maya santai di sela-sela Tari mengambil napas. Maya menyesap chamomile-tea-nya. "Jumat malam kemarin kamu kemana? Tumben IG story MU sepi banget. Biasanya weekend udah update nongkrong di mana-mana." Tari sedang mengaduk minumannya saat pertanyaan itu terlontar. Maya, yang kini mengawasi dengan mata setajam elang,
menangkap jeda kecil, hanya sekian detik, di mana sendok pengaduk tari berhenti bergerak. Namun, sepupunya itu segera menutupi kegugupannya dengan hela napas dramatis. "Aduh, Mbak, jangan ditanya deh," keluh Tari, menatap mata Maya dengan raut wajah memelas yang terlihat sangat meyakinkan. "Jumat kemarin tuh aku bed rest seharian. Kram perut pas hari pertama haid, parah banget sampai mual. Seharian aku cuma goleran di kasur nonton Netflix. Boro-boro mau nongkrong, keluar kamar buat ambil air aja rasanya mau pingsan." "Oh ya ampun, kasihan banget," ucap Maya, nada suaranya terdengar penuh simpati, meski hatinya terasa sedingin es. "Mobilmu nggak keluar garasi sama sekali dong." "Boro-boro," kekeh Tari ringan. "Kuncinya aja nggak aku sentuh." "Kenapa emangnya? Mbak, mau pinjam mobil ya?" "Nggak kok, nanya aja." Maya tersenyum. Obrolan beralih ke topik lain, tetapi Maya sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Konfirmasi. Kebohongan ganda. Mereka berdua berkomplot. Tari, adik sepupu yang selama ini ia sayangi, yang sering ia bantu belikan barang-barang bermerek saat keuangannya sedang seret, yang sering ia izinkan menginap dan makan di rumahnya, ternyata adalah seekor ular yang bersarang di bawah atapnya. Sisa pertemuan itu dihabiskan Maya dengan menahan rasa mual yang luar biasa. Saat mereka berpisah di area parkir, Maya memeluk Tari. "Jaga kesehatannya, Tar," bisik Maya. "Karena sebentar lagi, kamu akan membutuhkannya," tambah Maya dalam hati. Sesampainya di rumah, Maya mengunci diri di ruang kerjanya. Ruangan yang biasanya dipenuhi aroma bunga mawar dan lili itu kini terasa pengap. Ia menarik kursi ke depan meja kerjanya, mengambil secari kertas kosong dan sebuah pena. Ia bukan lagi seorang istri yang sedang bersedih. Ia sedang mengubah dirinya menjadi seorang analis. Maya menuliskan sebuah garis waktu, timeline, berdasarkan bukti karcis parkir, pesan WhatsApp Dimas, dan riwayat pesanan ojek daring. Jumat, 15 November. Pukul 19, pesanan ojek daring makanan tiba di gedung kantor Dimas di Sudirman. Diterima Satpam. Pukul 19.15, karcis parkir Grand Galleria tercetak. Mobil Tari masuk. Pukul 22.15, Dimas membalas pesan WhatsApp, mengklaim baru selesai rapat dan memakan pesanan tersebut. Pukul 23.20, karcis parkir Grand Galleria. Mobil Tari keluar. Pukul 23.45, Dimas memberi kabar Otwu pulang. Maya menatap deretan waktu itu. Bagaimana Dimas bisa berada di dua tempat sekaligus secara digital? Maya teringat bahwa ia pernah memaksa Dimas memasang aplikasi pelacak lokasi Family Link di ponsel utamanya untuk alasan keamanan, mengingat Dimas sering menyetir larut malam. Maya membuka laptopnya, masuk ke akun Google yang tertaut dengan aplikasi tersebut, dan memeriksa riwayat lokasi Dimas di hari Jumat. Benar saja. Titik GPS ponsel Dimas tidak pernah bergeser dari gedung kantornya di Sudirman sejak pagi, hingga pukul 23.30 malam. Ponselnya ditinggal, gumam Maya, matanya membelalak menyadari kepintaran suaminya. Dimas sengaja meninggalkan ponsel utamanya dan mobilnya di kantor. Di gedung Sudirman itu, terdapat akses pintu belakang menuju stasiun MRT dan area jemput taksi yang tidak melewati lobi utama tempat satpam berjaga. Maya bisa membayangkannya dengan jelas sekarang. Dimas memesan ojek atau berjalan ke titik buta yang telah disepakati. Tari sudah menunggunya di sana dengan Honda HR-V putihnya. Mereka pergi ke Grand Galleria. Sementara itu, satpam kantor menerima makanan dari ojol, menyimpannya di meja resepsionis karena mengira Dimas masih ada di dalam gedung. Pukul 23.20, mereka keluar dari mal. Tari mengantar Dimas kembali ke dekat kantornya. Dimas menyelinap masuk, mengambil ponsel utamanya, menemukan makanan yang sudah dingin, atau membuangnya, lalu mengirim pesan balasan kepada Maya dengan alasan, baru dapat sinyal. Sebelum akhirnya pulang membawa mobilnya sendiri. Sebuah taktik yang sangat rapi, bersih, dan nyaris tanpa celah.
Jika Maya tidak iseng merogoh saku celana suaminya dan menemukan karcis parkir yang tertinggal karena kecerobohan kecil, perselingkuhan ini mungkin bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa terendu sedikit pun. Mengetahui bagaimana mereka melakukannya membuat rasa sakit di dada Maya perlahan bermutasi. Tangisnya telah kering. Kini, yang tersisa hanyalah amarah yang membara dan rasa muak yang tak tertahankan. Namun, Maya tahu, teori yang brilian di atas kertas tidak akan berarti apa-apa di mata hukum, apalagi di mata keluarga besarnya. Ia membutuhkan bukti digital yang tak terbantahkan. Kesempatan itu datang pada Rabu malam. Dimas pulang lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 9. Ia mengeluh gerah dan langsung masuk ke kamar mandi utama. Maya mendengar suara gemericik air shower yang deras. Biasanya, Dimas menghabiskan waktu sekitar 20 menit di kamar mandi jika sedang lelah. Maya bergerak cepat namun tanpa suara. Ia tidak menyentuh ponsel utama Dimas yang tergeletak di atas ranjang. Terlalu berisiko, Dimas pasti mengganti password atau secara rutin menghapus semua pesannya. Maya teringat pada sebuah perangkat yang sering diabaikan. Tablet kerja lama Dimas. Tablet itu tersimpan di laci ruang kerja Dimas di lantai bawah. Dimas jarang menggunakannya lagi, hanya sesekali untuk membaca e-book atau presentasi. Namun, Maya ingat bahwa saat pertama kali membeli tablet itu, Dimas menyinkronkannya dengan akun Google dan email pribadinya, yang otomatis tertaut dengan berbagai aplikasi. Maya menyelinap ke ruang kerja, membuka laci, dan menyalakan layar tablet tersebut. Beruntung, tablet itu tidak dikunci dengan paskode yang rumit. Hanya pola standar yang Maya ketahui. Jantung Maya berdebar kencang saat layar utama terbuka. Ia melirik ke arah pintu sesekali, telinganya tetap fokus mendengarkan suara shower dari lantai atas. Maya langsung membuka aplikasi email. Ia tidak mencari pesan masuk biasa. Ia langsung mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, receipt, pembayaran, dan e-wallet. Layar memuat selama beberapa detik, sebelum akhirnya menampilkan deretan email otomatis yang membuat darah Maya mendidih. Dimas mungkin sangat teliti menghapus riwayat chat atau foto di ponselnya. Namun ia lupa bahwa setiap transaksi menggunakan dompet digital atau kartu kredit akan otomatis mengirimkan tanda terima ke email utamanya secara real-time. Maya menekan sebuah email bertanggal 15 November, pukul 20.15 malam. Tanda terima pembayaran, L'Osteria Ristorante, Grand Galleria. Total tagihan, Rp1.850.000. Rincian pesanan, 2 porsi truffle risotto, 2 gelas red wine, dan 1 hidangan penutup spesial dengan catatan, Happy Anniversary. Anniversary? Maya menelan ludah yang terasa pahit. Mereka merayakan hari jadi perselingkuhan mereka. Maya buru-buru mengeluarkan ponselnya sendiri dan memotret layar tablet itu dengan jelas. Ia kemudian beralih ke email berikutnya. Tanda terima, TIX Cinema. Pukul 21.10 malam. 2 tiket untuk film di studio premier yang tiketnya berharga fantastis, lengkap dengan pesanan popcorn karamel besar. Maya terus menggulir ke bawah, menelusuri bulan-bulan sebelumnya. Ia menemukan jejak transaksi pemesanan buket bunga ke alamat apartemen Tari, tagihan pembelian tas bermerek, yang pernah Tari pamerkan padanya dan diklaim sebagai bonus dari klien. Hingga bukti transfer uang bulanan ke rekening BCA atas nama Tari dengan keterangan palsu seperti pembayaran vendor desain. Dengan tangan yang gemetar menahan marah, Maya memotret puluhan layar itu. Suara air di lantai atas tiba-tiba berhenti. Waktu Maya hampir habis. Ia segera keluar dari aplikasi email, menghapus riwayat aplikasi yang baru dibuka dari latar belakang, dan mengembalikan tablet itu ke posisi persis seperti semula di dalam laci. Maya setengah berlari menaiki tangga menuju kamar. Saat Dimas keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya sambil bersenandung kecil, Maya sedang duduk bersandar di ranjang, pura-pura membaca buku dengan wajah setenang telaga. Mandi air hangat enak banget, Yang? Sapa Dimas ceria. Iya, kelihatan lebih segar, balas Maya tanpa menoleh dari bukunya.
Di balik sampul buku itu, kuku-kuku Maya menancap kuat pada telapak tangannya sendiri hingga meninggalkan bekas merah. Bukti transaksi telah ia kantongi, membuktikan sejauh mana aliran dana suaminya terkuras untuk membiayai gaya hidup sang sepupu pelakor. Namun, masih ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran Maya. Seberapa dalam kedekatan emosional mereka? Apakah Dimas benar-benar jatuh cinta pada Tari? Atau ini sekadar petualangan liar belaka? Maya butuh mengetahui apa yang mereka bicarakan saat berduaan, jauh dari mata dunia. Kamis siang, Maya mengunjungi sebuah toko elektronik di Glodok. Ia membeli sebuah alat perekam suara mini, voice recorder, berwarna hitam legam seukuran flash disk. Alat ini memiliki fitur aktivasi suara, voice activated, yang berarti ia hanya akan merekam saat menangkap percakapan dan mati secara otomatis saat hening, menghemat baterai hingga berhari-hari. Jumat pagi, Dimas kembali berpamitan. Hari ini deadline finalisasi dokumen, Mei. Mungkin aku pulang larut lagi. Kamu nggak usah nungguin. Langsung tidur aja ya. Maya tersenyum manis, membetulkan letak kerah ke meja suaminya. Semangat ya kerjanya. Jangan lupa tas kecilmu ini dibawa, isinya powerbank sama obat MU. Maya menyerahkan sebuah pouch kulit kecil yang selalu dibawa Dimas kemana-mana, entah di dalam tas besar atau di jinjing saat makan siang. Di lapisan terdalam pouch itulah, di sela-sela kotak obat, Maya telah menyelipkan alat perekam tersebut. Dimas mengecup kening Maya. Makasih, istriku yang paling pengertian. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Ia berbaring di kegelapan, menunggu. Pukul 1 dini hari, Dimas akhirnya tiba. Ia tampak kelelahan, meletakkan barang-barangnya sembarangan di atas nakas, dan langsung tertidur setelah mengganti baju. Saat dengkuran halus Dimas mulai terdengar, Maya bangkit secara perlahan. Ia mengambil pouch kulit itu, mengeluarkan alat perekamnya, dan melangkah keluar kamar menuju ruang kerjanya di lantai bawah. Dengan headphone terpasang rapat di telinganya, Maya menghubungkan alat itu ke laptop. Ada beberapa file audio yang terekam. File pertama berisi suara bising mesin kopi dan percakapan formal, kemungkinan di kantin kantor. Maya mengabaikannya. Ia membuka file terakhir yang berdurasi panjang dan memiliki jam perekaman pukul 8 malam. Detik-detik pertama hanya terdengar suara gesekan kain dan bantingan pintu mobil yang tertutup. Lalu, sunyi sejenak. Kangen banget. Terdengar suara serak Dimas, sangat dekat dengan mikrofon. Terdengar suara tawa kecil yang sangat dikenali Maya, disusul suara decakan ciuman. Aku juga, sayang. Gimana di kantor? Aman. Itu suara Tari. Nada bicaranya manja, sangat kontras dengan gaya bicara lugas yang biasa ia gunakan di depan Maya. Aman. HP udah kumatikan, aku tinggal di laci meja kerjaku. Satpam juga udah kugasi uang rokok buat terima pesanan GoFood, kalau istrimu yang overprotektif itu ngirim makanan lagi. Maya memejamkan mata erat-erat saat mendengar Dimas menyebutnya, istrimu yang overprotektif. Suara Tari terdengar tertawa puas. Mbak Maya itu emang kadang terlalu polos, ya? Atau malah gampang dibodohin? Masa hari Senin kemarin aku bilang aku sakit perut seharian? Dia percaya aja loh. Nggak curiga sama sekali. Padahal hari Sabtunya aku bawain pizza ke rumah kalian. Ngingetin kalau kamu nggak suka pinggiran keju. Dia cuma bilang, oh iya ya. Kamu sih terlalu nekat. Tegur Dimas, tapi nadanya penuh candaan. Jangan mancing-mancing Maya. Dia itu kalau udah curiga bahaya. Biarin aja, sahut Tari angkuh. Habisnya aku sebal lihat dia sok jadi nyonya rumah yang sempurna. Padahal kan duitnya dari kamu semua. Lagian, kamu kapan sih mau bilang ke dia soal kita? Katanya nunggu proyek merger ini selesai baru mau minta cerai. Terdengar helaan napas panjang Dimas. Iya, sabar ya. Aku harus atur aset-aset dulu biar pas cerai nanti. Gono gininya nggak jatuh ke dia semua. Rumah sama ruko florist itu kan atas namaku.
Kalau aku gugat cerai sekarang tanpa persiapan, dia bisa nuntut setengahnya. Audio itu terus berputar, namun Maya tidak lagi mendengarkan detail percakapan mesum dan rencana kencan mereka. Otaknya terpaku pada kalimat terakhir suaminya. Dimas bukan hanya berselingkuh dan mengkhianatinya. Pria itu secara aktif merencanakan untuk menceraikannya secara sepihak dan merampas hak-hak finansialnya, membuangnya tanpa sepeser pun harta, sementara selingkuhannya yang tak lain adalah adik sepupunya sendiri, tertawa meremehkan kepolosannya. Maya melepaskan headphone dari telinganya. Malam itu, di ruang kerja yang hening, sesuatu dalam diri Maya putus secara permanen. Rasa cinta dan pengabdiannya selama 5 tahun mati total, digantikan oleh sebuah keteguhan yang membeku bagai baja. Ia tidak menangis lagi. Tidak ada air mata yang tersisa untuk dua orang manusia rendahan itu. Maya menatap layar laptopnya, memindahkan salinan rekaman suara itu ke 3 pangkalan data cloud yang berbeda, mencadangkannya di flash disk terenkripsi, dan menyembunyikannya dengan aman. Kau pikir kau pintar, Dimas? Bisik Maya pada kesunyian malam. Kau pikir aku mudah dibodohi? Tari. Senyum tipis yang mematikan tersungging di bibir Maya. Titik balik telah terlewati. Tidak ada lagi Maya yang polos dan pengertian. Ia tidak akan menunggu Dimas mengatur aset untuk menceraikannya. Maya yang akan memegang kendali. Ia akan menyiapkan sebuah panggung kehancuran yang begitu megah, hingga mereka berdua tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Senin pagi menyapa dengan sinar matahari yang menembus jendela kamar utama. Maya berdiri di depan cermin, memoleskan lipstik berwarna nude ke bibirnya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Mata yang beberapa malam lalu sembab dan merah, kini memancarkan sorot tajam yang dingin. Jantungnya berdetak dengan ritme yang tenang, terukur, tanpa sisa kepanikan. Maya telah melewati fase kesedihan dan kemarahan yang meluap-luap. Ia kini berada di fase penerimaan yang mematikan. Mulai detik ini, pernikahannya hanyalah sebuah proyek bisnis yang harus ia likuidasi dengan keuntungan maksimal. Udah rapi aja, Yang? Mau kemana pagi-pagi? Suara Dimas terdengar dari balik selimut. Pria itu baru saja bangun, mengusap wajahnya yang terlihat lelah, mungkin karena tenaganya habis terkuras untuk memuaskan Tari di akhir pekan. Maya berbalik dan tersenyum, sebuah senyum manis yang telah ia latih di depan cermin selama setengah jam terakhir. Mau ketemu supplier pot terakota yang baru di daerah Rawamangun, Mas. Katanya ada desain baru yang cocok buat pesanan hampers kantoran bulan depan. Oh, hati-hati nyetirnya ya, pesan Dimas santai, membalas senyum Maya tanpa sedikit pun rasa curiga. Aku berangkat agak siangan hari ini. Rapatnya jam 10. Oke, sarapannya udah aku tutupin tudung saji di bawah ya. Aku jalan dulu. Maya mengecup pipi suaminya dengan ringan, nyaris tanpa sentuhan bibir yang nyata, lalu melangkah keluar kamar. Tentu saja Maya tidak pergi ke Rawamangun. Sejam kemudian, Honda Brio miliknya terparkir di sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Kuningan. Ia melangkah masuk ke kantor firma hukum milik Bu Ratna, seorang pengacara perceraian senior yang direkomendasikan oleh seorang sahabat kepercayaannya. Bu Ratna, seorang wanita parubaya dengan kacamata bingkai tebal dan tatapan mengintimidasi, menyimak dengan saksama saat Maya membeberkan segalanya. Maya meletakkan salinan bukti karcis parkir, mutasi rekening, dan memutar rekaman suara dari pouch Dimas di atas meja kayu oak tersebut. Sangat rapi dan terstruktur, puji Bu Ratna setelah rekaman itu selesai. Ia mengetuk-ngetukkan pena mahalnya ke atas meja. Suami Anda cukup pintar menyembunyikan jejak digital. Tapi kelengahannya meninggalkan karcis parkir adalah sebuah blunder besar. Rekaman suara ini sangat bagus untuk menunjukkan intensi buruknya terkait pembagian harta Gonogini. Apakah bukti ini cukup untuk memastikan saya menang di pengadilan tanpa dia bisa menuntut apa-apa, Bu? Tanya Maya lugas. Bu Ratna membetulkan letak kacamatanya. Mbak Maya, dalam hukum perceraian kita,
Rekaman suara yang diambil tanpa izin terkadang bisa diperdebatkan keabsahannya sebagai alat bukti utama. Ini kuat untuk negosiasi di luar pengadilan, tapi jika dia menyewa pengacara licik, mereka bisa mengklaim pelanggaran privasi. Maya mengernyitkan dahi. Jadi apa yang saya butuhkan? Bukti visual yang tidak bisa dibantah? Jawab Bu Ratna mantap. Foto atau video mereka berdua dalam situasi intim atau masuk ke ruang privat. Selain itu, mari kita amankan aset Anda terlebih dahulu. Pria ini berencana mencurangi Anda secara finansial, maka kita harus selangkah lebih maju. Jangan ajukan gugatan cerai sampai benteng finansial Anda aman 100%. Maya mengangguk pelan. Instruksinya jelas. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Sepulang dari kantor pengacara, Maya tidak langsung pulang. Ia mampir ke bank untuk membuka 2 rekening baru atas nama ibunya, namun dengan kendali penuh di tangannya. Ia tahu jika ia membuka rekening atas namanya sendiri, riwayat transaksi itu akan tetap terhitung sebagai harta bersama selama belum ada putusan cerai. Hari-hari berikutnya dihabiskan Maya sebagai penyusup di rumahnya sendiri. Setiap kali Dimas berangkat kerja, Maya masuk ke ruang kerja suaminya dan mulai menggeledah setiap map dan laci. Ia memotret dan menyalin buku tabungan, polis asuransi, surat tanah, hingga BPKB kendaraan. Maya menemukan sebuah fakta yang membuat dadanya kembali bergemuruh. Sertifikat rumah mewah yang mereka tempati ini, yang cicilan DP-nya dibayar menggunakan tabungan bersama dan sebagian keuntungan bisnis florist Maya di tahun-tahun awal pernikahan, ternyata hanya mencantumkan nama Dimas seorang. Pantas saja di rekaman itu Dimas begitu percaya diri bisa menendang Maya keluar tanpa sisa. Kita lihat saja nanti, Mas, gumam Maya pelan sambil menyimpan dokumen fisik asli dari sertifikat rumah dan BPKB mobil ke dalam sebuah koper kecil berpelindung kata sandi, lalu menggantinya dengan fotokopi berwarna kualitas tinggi yang ia selipkan kembali ke dalam map aslinya. Dimas yang ceroboh tidak akan pernah menyadarinya sampai ia benar-benar membutuhkannya. Selama 2 minggu, Maya mengalihkan seluruh pendapatan dari klien besar bisnis bunganya langsung ke rekening baru yang ia buat. Ia juga menarik tunai tabungan pribadinya secara berkala dalam jumlah yang tidak mencolok, mengubahnya menjadi emas batangan yang ia titipkan di safe deposit box bank. Di malam hari, Maya tetap menjadi istri yang melayani suaminya dengan baik. Ia mendengarkan keluhan Dimas tentang pekerjaan dengan wajah penuh simpati. Ia bahkan sempat menyetrika kemeja yang akan dipakai Dimas pada hari Jumat, hari di mana Dimas mengaku akan ada makan malam dengan klien dari Singapura. Maya tahu persis siapa klien dari Singapura itu. Namanya Tari, dan dia tidak berasal dari Singapura, melainkan dari apartemen di Kemang. Maya membiarkan ilusi Dimas mengembang besar, seperti meniup balon udara, menunggunya mencapai batas maksimal sebelum akhirnya ditusuk dengan jarum. Saran dari Bu Ratna terus terngiang di kepala Maya, bukti visual yang tidak bisa dibantah. Maya sadar ia tidak mungkin menguntit Dimas dan Tari sendirian. Emosinya bisa saja meledak. Atau ia mungkin dikenali. Ia membutuhkan seorang profesional. Melalui koneksi Bu Ratna, Maya menyewa jasa seorang investigator swasta bernama Baskoro. Pria parubaya dengan penampilan luar biasa saja, tipe pria yang akan menghilang begitu saja di keramaian. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang sepi pengunjung di sudut Blok M. Maya menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berisi foto Dimas, foto Tari, nomor pelat Honda HR-V B2890 TRF, merek kemeja favorit Dimas, hingga kebiasaan jam kerja mereka berdua. Jumat ini, minggu kedua bulan ini. Mereka punya pola bertemu di Grand Galleria Mall. Saya yakin mereka akan mengulanginya, ucap Maya, menyodorkan amplop itu. Saya butuh bukti mereka berinteraksi secara fisik, bukan sekadar makan berhadapan. Saya butuh bukti perselingkuhan. Baskoro mengintip isi amplop itu, menghitung tumpukan uang muka, lalu mengangguk singkat. Serahkan pada saya, Bu. Dalam 3 hari, Ibu akan mendapatkan laporan lengkapnya.
Hari Jumat itu terasa sangat panjang bagi Maya. Ia duduk di ruang tamu, membiarkan televisi menyala tanpa suara, sementara matanya tak lepas dari ponsel. Dimas sudah pamit sejak pagi, dengan parfum yang sedikit lebih menyengat dari biasanya. Pukul 8 malam, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Baskoro. Isinya hanya tautan menuju sebuah pangkalan data terenkripsi. Dengan tangan yang sedikit dingin, Maya membuka laptopnya, memasukkan kata sandi yang diberikan, dan mulai mengunduh file-file tersebut. Ada puluhan foto beresolusi tinggi dengan stempel tanggal dan waktu di sudut bawahnya. Mata Maya menelusuri foto pertama. Terlihat mobil Tari terparkir di basement yang agak gelap di dekat gedung kantor Dimas. Foto berikutnya menangkap momen Dimas berjalan mengendap-endap dari arah pintu keluar tangga darurat, mengenakan masker hitam. Foto ketiga, Dimas masuk ke kursi penumpang mobil Tari. Namun, bukti telak yang dicari Bu Ratna ada pada rangkaian foto yang diambil di basement Grand Galleria. Dari balik lensa telefoto yang tajam, terekam dengan jelas momen saat Dimas dan Tari keluar dari mobil. Tari mengenakan gaun hitam ketat, sementara Dimas tampak rapi. Mereka tidak langsung berjalan. Dimas menarik pinggang Tari, menempelkannya ke badan mobil, dan mencium bibir sepupu istrinya itu dengan penuh nafsu. Tangan Tari meremas kerah kemeja Dimas, kemeja yang sama persis dengan yang disetrika Maya pagi harinya. Foto-foto berikutnya memperlihatkan mereka berjalan bergandengan tangan, lengan Tari bergelayut manja di bisep Dimas, masuk ke dalam lift menuju area restoran kelas atas di mall tersebut. Bukti ini bukan sekadar senjata. Ini adalah meriam pembawa kehancuran. Maya menatap foto-foto itu cukup lama. Anehnya, ia tidak menangis. Rasanya seperti sedang melihat dua ekor serangga yang akan segera ia basmi. Ia mengirimkan file-file tersebut ke Bu Ratna, yang langsung membalas dengan satu kata, skakmat. Keluarga Maya adalah tipe keluarga besar yang sangat erat. Setiap momen penting selalu dirayakan bersama. Bulan ini, bertepatan dengan ulang tahun pernikahan orang tua Maya yang ke-35. Biasanya, ibunya hanya akan mengadakan syukuran kecil di rumah. Namun kali ini, Maya mengambil inisiatif untuk membuat acara yang berbeda. Di grup WhatsApp keluarga besar yang berisi lebih dari 20 orang, termasuk orang tua Dimas yang tinggal di Bekasi dan ibunda Tari, Bibi Maya, Maya mengetikkan pesannya dengan antusiasme yang dipalsukan. Maya, Bapak, Ibu, Om, Tante, dan sepupu-sepupu semua. Untuk anniversary Bapak dan Ibu yang ke-35 minggu depan, Maya mau ngadain makan malam keluarga spesial. Maya yang traktir semuanya. Kosongkan jadwal kalian hari Jumat malam, tanggal 29 ya. Pokoknya wajib hadir semua. Balasan antusias langsung bermunculan. Ucapan syukur, candaan, dan rentetan emotikon membanjiri grup. Tak lama, Tari pun ikut membalas. Tari, wah asik banget. Selamat ya Pak D dan Bude. Tari pasti datang dong, Mbak Mei. Apapun acaranya kalau gratisan Tari nomor 1. Hahaha. Di mana nih lokasinya Mbak? Maya tersenyum sinis membaca layar ponselnya. Kepalsuan Tari benar-benar berada di level profesional. Maya dengan cepat mengetik balasan. Maya, lokasinya rahasia dong. Tar, biar surprise buat Bapak sama Ibu. Nanti H1 baru Maya share lokasinya ke grup ya. Pastikan dandan yang cakep. Malam harinya, saat Dimas pulang, ia langsung bertanya tentang pengumuman di grup keluarga. Mei, acara Bapak sama Ibu hari Jumat tanggal 29 ya? Aduh, Dimas memijat pelipisnya, pura-pura pusing. Hari itu aku udah ada janji sama direksi jam 5 sore sampai maghrib. Kalau aku nyusul agak telat nggak apa-apa kan? Tergantung lokasinya di mana sih. Kalau di restoran daerah selatan mungkin aku bisa ngebut. Maya pura-pura berpikir sejenak. Rencananya sedang berjalan masuk ke dalam mulut harimau. Aku rencananya mau booking di Hotel Kempinski daerah pusat. Mas, agak jauh sih dari kantormu. Acara utamanya jam 8:30 malam kok.
Sekalian nunggu yang lain pulang kerja. Kamu nyusul aja? Nggak apa-apa. Bapak pasti ngerti. Kempinski ya? Berarti di Bundaran Hai. Oke, aku usahain jam 8 udah jalan dari kantor deh biar nyampe sana pas acara dimulai. Jawab Dimas dengan wajah lega. Sangat lega. Maya bisa membaca pikiran suaminya dengan sangat jelas. Dimas punya rentang waktu bebas dari jam 6 sore hingga jam 8 malam. Waktu yang sangat cukup untuk makan malam singkat dengan Tari di lokasi favorit mereka. Sebelum akhirnya berlagak sebagai suami sibuk yang menyempatkan diri datang terlambat ke acara keluarga di Kempinski. Tari juga pasti berpikir hal yang sama. Tari akan pura-pura telat datang ke acara keluarga dengan alasan lembur mendesain, padahal ia sedang memadu kasih dengan Dimas. Sebuah jadwal kebohongan yang terstruktur rapi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Maya tidak pernah memesan tempat di Hotel Kempinski. 3 hari sebelum hari H, Maya mendatangi El Osteria Ristorante di Grand Galleria. Ini adalah restoran fine dining dengan nuansa temaram yang romantis, tempat yang dari bukti email dan foto investigator, selalu menjadi saksi bisu kemesraan Dimas dan Tari. Restoran ini terletak di lantai upper ground, tersembunyi di sudut eksklusif dengan pencahayaan yang dramatis. Maya menemui manajer restoran tersebut, seorang pria berpakaian rapi bernama Pak Anton. Selamat siang, Pak Anton. Saya sudah menelepon kemarin atas nama Ibu Maya. Saya ingin memastikan pemesanan private dining room untuk keluarga besar saya hari Jumat malam ini. Ah, tentu Ibu Maya. Silakan mari saya tunjukkan ruangannya. Sambut Pak Anton ramah, memandu Maya berjalan melewati deretan meja di area utama restoran yang dirancang bergaya Italia klasik. Mereka tiba di ujung ruangan. Terdapat sebuah ruang VIP berkapasitas 30 orang yang tertutup rapat. Pak Anton membuka pintunya. Ruangan itu kedap suara, elegan, dengan lampu kristal menggantung di atas meja kayu panjang. Namun, bukan itu yang membuat Maya memilih tempat ini. Daya tarik utama dari ruangan VIP ini adalah desain dinding depan yang menghadap langsung ke area main dining, ruang makan utama restoran. Dinding itu terbuat dari kaca satu arah, one-way glass panel, yang besar. Jika tirai kayu di dalam ruangan VIP ditarik ke atas, orang-orang di dalam bisa melihat seluruh pemandangan area utama restoran dengan sangat jelas, sementara tamu di luar hanya akan melihat kaca gelap bergaya modern. Ini sempurna, Pak, ucap Maya, mengusap permukaan meja dengan puas. Ia menatap keluar dari balik kaca. Area meja untuk tamu reguler berjejer rapi di luar sana, seolah-olah ruangan VIP ini adalah kursi penonton paling eksklusif di sebuah teater. Satu hal lagi, Pak Anton, Maya menoleh ke arah manajer itu. Saya punya tamu kejutan untuk keluarga saya. 2 orang kenalan yang kebetulan rutin makan di sini setiap Jumat minggu terakhir tiap bulannya. Mereka biasanya reservasi atas nama Bapak Dimas. Apakah bulan ini mereka sudah reservasi? Pak Anton mengerutkan kening sejenak, mengecek tablet di tangannya. Bapak Dimas, iya betul. Beliau sudah mereservasi meja reguler untuk 2 orang di jam 7 malam pada hari Jumat besok. Luar biasa. Maya tersenyum. Senyum yang membuat udara di sekitar ruangan itu terasa lebih dingin. Bolehkah saya meminta tolong? Bisakah meja pesanan Pak Dimas itu ditempatkan persis di area tengah situ? Maya menunjuk sebuah meja bundar yang posisinya sangat strategis, terekspos, dan berada tepat di hadapan kaca one-way ruangan VIP. Jaraknya hanya 5 meter dari kaca. Tidak ada tiang yang menghalangi. Titik buta bagi Dimas, tapi fokus utama bagi siapapun yang berada di dalam ruangan VIP. Tentu, Bu. Kami bisa mengatur letak mejanya sesuai permintaan. Kebetulan posisi tersebut memang sering diminta karena dekat dengan pemain biola live. Jawab Pak Anton tanpa curiga sedikit pun. Terima kasih banyak, Pak Anton. Acaranya akan sangat berkesan, ujar Maya lembut. Jumat siang. Hari yang dinantikan tiba. Maya mengirimkan pesan broadcast ke grup keluarga besarnya,
termasuk kepada orang tua Dimas dan Ibu Tari. Maya, perhatian semuanya. Rencana berubah sedikit ya biar makin seru. Lokasi makan malam Bapak Ibu hari ini bukan di Hotel Kempinski, tapi di L'Osteria Ristorante, Grand Galleria Mall. Jam 6 sore teng semuanya harus sudah ada di dalam ruangan VIP ya. Jangan sampai telat. Ini kejutan besar. Oh ya, tolong jangan beritahu Dimas atau Tari tentang perubahan lokasi ini ya. Maya punya kejutan spesial buat mereka berdua nanti pas mereka nyusul. SSSST. Ini rahasia kita semua. Keluarga besar yang menyukai kejutan tentu saja menyetujuinya tanpa banyak tanya. Ibu Tari membalas dengan emoji hati yang banyak. Sementara mertua Maya, orang tua Dimas, berjanji akan berangkat lebih awal dari Bekasi agar tidak terjebak macet. Maya mematikan layar ponselnya. Ia menatap gaun malam berwarna merah marun anggun yang tergantung di depan lemari kamarnya. Bidak-bidak catur telah ia pindahkan ke posisinya masing-masing. Panggung sandiwara yang ia bangun dengan darah dan air matanya sendiri telah berdiri kokoh. Ia tidak butuh berteriak di tengah jalan. Ia tidak butuh menangis memohon suaminya kembali. Yang ia butuhkan hanyalah menarik tirai pada waktu yang tepat, dan membiarkan para pengkhianat itu membakar diri mereka sendiri di bawah sorot lampu panggung yang terang benderang. Medan perang telah ditentukan. Grand Galleria Mall. Pukul 7 malam ini. Jumat malam, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Suasana di dalam ruang private dining L'Osteria Ristorante terasa begitu hangat dan meriah. Gelak tawa anggota keluarga besar bergema, merayakan 35 tahun kebersamaan orang tua Maya. Hidangan pembuka bergaya Italia telah disajikan di atas meja kayu ek yang panjang, menebarkan aroma truffle dan keju parmesan yang menggugah selera. Maya berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambut panjangnya digelung rapi ke atas, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang dipoles riasan tegas namun elegan. Ia memegang segelas sparkling water, menatap keluarganya dengan senyum lembut. Di sisi meja, mertuanya, ayah dan ibu Dimas, sedang asyik mengobrol dengan ayah Maya. Maaf ya, Besan. Dimas tadi titip salam, katanya dia menyusul agak telat. Biasa, anak muda kalau lagi dikejar target proyek suka lupa waktu. Tapi demi masa depan Maya juga kan, ucap ibunda Dimas dengan nada bangga yang tulus. Beliau sangat menyayangi Maya seperti anak perempuannya sendiri. Maya melangkah mendekat dan mengusap bahu ibu mertuanya dengan sayang. Gak apa-apa, Ma. Maya ngerti kok Mas Dimas kerja keras. Kita tunggu saja. Yang penting Mama sama Papa nikmati dulu makanannya. Di seberang meja, Tante Rini, ibu dari Tari, ikut menimpali. Iya nih, Tari juga tadi pamitnya buru-buru. Katanya ada klien VIP dari luar kota yang minta meeting dadakan. Anak zaman sekarang susah banget disuruh istirahat. Tapi dia janji bakal ngebut ke sini habis urusannya selesai. Bagus dong, Tante. Berarti karir Tari makin cemerlang, sahut Maya santai. Matanya melirik sekilas ke arah jam tangan berhias berlian kecil di pergelangan tangan kirinya. Pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Waktunya hampir tiba. Maya berjalan ke arah dinding kaca one-way yang berada tepat di hadapan meja panjang keluarga. Saat ini, tirai tipis, vitrase, masih menutupi sebagian besar pandangan keluar, membuat ruangan VIP itu terasa eksklusif dan tertutup. Bapak, Ibu, semuanya, Maya mengetukkan sendok kecil ke gelasnya, menarik perhatian seluruh ruangan. Suasana seketika hening, semua wajah menatap ke arahnya dengan senyum penuh antisipasi. Sebelum hidangan utama disajikan, Maya punya sebuah kejutan kecil. Maya sengaja memilih ruangan ini karena dari sini, kita bisa melihat pemandangan ke area utama restoran tanpa mereka bisa melihat kita. Maya menarik tali pengontrol di sisi dinding. Secara perlahan, tirai vitrase itu tergulung ke atas, menampilkan pemandangan area main dining restoran yang temaram, mewah, dan romantis.
Tepat di tengah pandangan mereka, sekitar 5 meter dari kaca pembatas, terdapat sebuah meja bundar kosong dengan sebatang lilin yang menyala di tengahnya, dihiasi taburan kelopak mawar merah. Wah, tempatnya bagus banget, Mei, puji Ayah Maya. Itu meja di tengah kok kosong tapi dihias mawar. Itu meja spesial, Pak, jawab Maya, suaranya terdengar sangat tenang, mengalun lembut menutupi gemuruh badai di dalam dadanya. Maya menyiapkan meja itu khusus untuk 2 orang tamu kehormatan kita malam ini. Mereka yang akan memberikan pertunjukan utama untuk kita semua. Mari kita tunggu kedatangan mereka. Keluarga besar bertepuk tangan pelan, mengira itu adalah semacam kejutan hiburan, mungkin pemain musik atau penyanyi yang disewa Maya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa udara di sekitar Maya telah berubah menjadi sedingin es. Pukul-pukul 19 WIB tepat. Seperti sebuah naskah teater yang berjalan sesuai arahan sutradara, pintu utama restoran di ujung sana terbuka. Seorang pelayan dengan setelan rapi memandu 2 orang tamu melangkah masuk. Maya yang sejak tadi berdiri mematung di dekat kaca, menyipitkan matanya. Jantungnya berdentang 1 kali dengan keras, lalu kembali pada ritme lambat yang mematikan. Itu mereka. Dari balik kaca one-way, seluruh keluarga besar perlahan mulai menyadari kehadiran 2 sosok yang berjalan melintasi area restoran. Obrolan di dalam ruangan VIP perlahan mereda. Tawa renyah Tante Rini terhenti di udara. Ibunda Dimas menyipitkan matanya, memajukan wajahnya ke arah kaca. Loh, itu bukannya Dimas? Gumam Ayah Dimas, memecah kesunyian dengan suara baritonnya yang serak karena kebingungan. Di luar sana, di bawah sorot lampu gantung kristal yang temaram, Dimas berjalan dengan gagah. Ia mengenakan kemeja biru dongker yang disetrika Maya pagi harinya. Lengan kemeja itu digulung santai hingga siku. Dan yang membuat seluruh oksigen seakan tersedot habis dari ruangan VIP itu, adalah sosok wanita yang menggandeng mesra lengan Dimas. Wanita itu mengenakan gaun hitam satin berpotongan dada rendah, memamerkan lekuk tubuhnya dengan riasan wajah yang menggoda. Ia tertawa manja, menyandarkan kepalanya ke bahu Dimas. Tari? Suara Tante Rini terdengar seperti cicitan tikus yang tercekik. Wajahnya seketika pucat pasi. Keluarga besar di dalam ruangan itu mematung bak patung lilin. Mereka menyaksikan dalam kebisuan yang mengerikan layaknya menonton film bisu tentang sebuah tragedi. Pelayan menarik kursi di meja bundar bertabur mawar, meja yang telah disiapkan Maya tepat di depan kaca VIP. Dimas mempersilakan Tari duduk dengan gestur penuh perhatian, lalu ia sendiri duduk di seberangnya, menghadap langsung ke arah dinding kaca, yang di matanya hanyalah pantulan cermin hitam yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Desis Ayah Maya, urat di lehernya mulai menonjol. Ia menatap Maya, lalu kembali menatap ke arah kaca. Maya, ini? Apa maksudnya ini? Maya tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar ayahnya menahan diri. Lihat saja, Pak, bisik Maya, suaranya nyaris tanpa emosi. Di luar sana, pertunjukan pengkhianatan itu terus berlanjut. Dimas mencondongkan tubuhnya melintasi meja, meraih kedua tangan Tari dan mengecupnya satu persatu dengan penuh pemujaan. Tari tersipu malu, menarik kerah ke meja Dimas mendekat, lalu mencium bibir pria beristri itu tepat di depan mata keluarga besar mereka. Prang! Ibu Dimas secara refleks menjatuhkan gelas dari tangannya, memecah kesunyian ruangan VIP dengan suara pecahan beling yang nyaring. Tubuh wanita parubaya itu bergetar hebat. Matanya membelalak penuh kengerian dan rasa malu yang tak tertahankan melihat kelakuan darah dagingnya sendiri. Anak kurang ajar, raung Ayah Dimas, bangkit berdiri dengan kasar hingga kursinya terjungkal ke belakang. Wajahnya memerah padam, tangannya mengepal keras. Di sisi lain meja, Tante Rini menangis histeris sambil memukuli dadanya sendiri. Ayah Tari, Paman Maya, berdiri dengan rahang mengeras, siap menerjang pintu keluar VIP untuk menghabisi keponakan menantunya dan menyeret putrinya sendiri. Kekacauan meledak di dalam ruangan itu.
Kebingungan berganti menjadi keterkejutan, dan kini meletus menjadi amarah yang membumi hangus. Maya telah berhasil melemparkan bom nuklir tepat di tengah ruang makan keluarganya. Dan ia menikmati setiap detik gelombang kejutnya. Biar bapak habisi bajingan itu, geram ayah Maya, melangkah lebar menuju gagang pintu VIP. Ayah Tari dan ayah Dimas mengikutinya di belakang dengan niat yang sama. Berhenti. Satu kata dari Maya, diucapkan dengan volume sedang namun memiliki ketegasan yang mutlak, berhasil menghentikan langkah ketiga pria dewasa itu. Maya berjalan ke tengah ruangan, mengambil sebuah map coklat tebal dari dalam tas tangannya. Ini panggungku, ucap Maya dingin. Ia menatap mata ayahnya, lalu beralih ke mertuanya dan paman bibinya. Tolong, biarkan saya yang menyelesaikannya. Jangan ada yang keluar sebelum saya memberi isyarat. Maya tidak menunggu persetujuan. Ia berbalik, membuka pintu VIP, dan melangkah keluar menuju area restoran yang temaram. Bunyi hak sepatu tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan ritme yang mengintimidasi. Di mejanya, Dimas dan Tari sedang memesan wine saat Maya berjalan mendekat. Dimas, yang sedang tertawa mendengar lelucon Tari, mendongak saat merasakan kehadiran seseorang di samping mejanya. Tawa itu mati seketika. Wajah Dimas berubah menjadi sewarna kertas HVS. Matanya membelalak seolah baru saja melihat hantu. Tari, yang menyadari perubahan ekspresi Dimas, ikut menoleh. Gelas air putih di tangan Tari nyaris tergelincir jatuh saat matanya berserobok dengan tatapan membunuh milik Maya. Maya? Suara Dimas bergetar, parau, dan tercekat di tenggorokan. Ia refleks melepaskan genggaman tangannya dari tangan Tari dan memundurkan tubuhnya, hingga membentur sandaran kursi. Kak, kamu ngapain di sini? Bukannya acaranya di Kempinski. Tari menunduk dalam-dalam, tubuhnya mulai gemetar. Wajah angkuhnya sirna tak berbekas, digantikan oleh teror murni. Maya berdiri menjulang di samping meja mereka. Ia tidak berteriak. Ia tidak menjambak rambut Tari seperti adegan sinetron murahan. Ia bahkan tersenyum tipis, sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Lemburnya sudah selesai, Mas? Tanya Maya pelan. Suaranya sangat tenang, sangat mematikan. Bagaimana meetingnya dengan klien VIP dari luar kota ini? Lancar. Maya, dengar, ini nggak seperti yang kamu lihat. Ini salah paham. Aku kebetulan ketemu Tari di sini. Dimas mulai gagap, mencoba menyusun kebohongan baru dari puing-puing logika yang sudah hancur lebur. Kebetulan. Maya mendengus pelan. Ia mengangkat map coklatnya, membuka talinya, dan mulai menjatuhkan isinya ke atas meja, tepat di atas kelopak bunga mawar. Bruk. Selembar karcis parkir Grand Galleria yang sudah lecek. Bruk. Cetakan foto-foto dari email berisi tagihan El Osteria dan perhiasan. Bruk. Belasan lembar foto resolusi tinggi hasil jepretan investigator swasta, memperlihatkan mereka berciuman di basement, berpelukan di dalam lift, dan masuk ke kamar hotel di kawasan Kemang 2 minggu yang lalu. Mata Dimas bergerak liar melihat bukti-bukti yang berserakan di depannya. Napasnya memburu. Tari sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan, mulai terisak panik. Sejak kapan karcis parkir mobil Honda B2890 TRF yang ada di sakumu minggu lalu itu sebuah kebetulan, Mas? Bisik Maya, mencondongkan tubuhnya ke depan hingga wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah Dimas yang pucat pasi. Apakah membayarkan tagihan apartemennya juga sebuah kebetulan? Apakah rencanamu untuk menceraikanku tanpa membagi harta gono gini juga sebuah kebetulan? Dimas tersentak. Kepintarannya selama ini ternyata hanyalah mainan anak kecil di mata Maya. Istrinya tahu segalanya. Setiap detail terkecil. Mei, aku bisa jelaskan, aku mohon. Dimas mencoba meraih tangan Maya, tapi Maya menepisnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Tidak ada yang perlu dijelaskan kepadaku. Dimas, potong Maya dingin. Jelaskan saja kepada mereka.
Maya menegakkan tubuhnya, berbalik menghadap dinding kaca hitam besar di belakang meja mereka, dan menjentikan jarinya ke arah kaca tersebut. Dari dalam, Pak Anton Simeneyer yang sudah diinstruksikan sebelumnya, menekan sakelar. Lampu sorot di dalam ruangan VIP dinyalakan serentak, sementara lampu main dining diredupkan. Efek optik dari kaca one-way itu seketika terbalik. Kaca yang tadinya hitam kelam kini menjadi transparan dari luar, memperlihatkan seluruh anggota keluarga besar yang berdiri mematung di dalam ruangan itu, menatap lurus ke arah Dimas dan Tari. Dimas berhenti bernapas. Jantung Tari seakan berhenti berdetak. Mereka melihat ayah Dimas menatap dengan rahang mengeras penuh kebencian. Mereka melihat ibu Dimas menangis terseduh-seduh di pelukan ayah Maya. Mereka melihat Tante Rini menatap putrinya dengan pandangan jijik yang tak terlukiskan. Semuanya melihat. Semuanya tahu. Pintu VIP terbuka. Ayah Tari berjalan keluar dengan langkah berat, matanya menyala penuh amarah. Ia menghampiri meja itu, menarik lengan Tari hingga wanita itu berdiri secara paksa. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Tari, membekaskan warna merah terang. Tari menjerit, jatuh tersungkur ke lantai. Anak tidak tahu malu. Perempuan murahan, maki ayah Tari dengan suara bergetar menahan tangis kehancuran. Bisa-bisanya kamu merusak rumah tangga kakak sepupumu sendiri. Apa yang tante dan om Mu kurang berikan untukmu? Di saat yang bersamaan, ayah Dimas melangkah keluar, menghampiri putranya yang masih membeku di kursi. Tanpa banyak bicara, pria parubaya itu meludah tepat di samping sepatu Dimas. Mulai malam ini, jangan pernah sebut saya sebagai ayahmu. Kamu memalukan. Kamu bukan laki-laki. Dimas menjatuhkan dirinya ke lantai, bersimpuh di kaki ayahnya, menangis memohon ampun, mengabaikan tatapan heran dari tamu-tamu restoran lainnya. Namun tidak ada yang peduli. Di tengah hiruk-pikuk kehancuran, tangisan, dan caci maki itu, Maya membalikkan badannya. Ia tidak melihat ke arah mereka lagi. Ia berjalan menjauh, meninggalkan meja berlapis mawar yang kini menjelma menjadi panggung pemakaman bagi harga diri Dimas dan Tari. Langkah Maya mantap, tanpa satupun air mata yang menetes, keluar dari pintu restoran menuju udara malam Jakarta yang terasa sangat melegakan. Kehancuran Dimas dan Tari malam itu barulah permulaan dari sebuah eksekusi rapi yang telah dirancang Maya. Keesokan paginya, sebelum Dimas sempat pulang untuk mengambil barang-barangnya atau sekadar mengemis maaf, Maya sudah mengirimkan koper-koper berisi pakaian Dimas ke rumah orang tua pria itu di Bekasi melalui jasa kurir. Kunci rumah diganti. Akses keamanan kompleks diinstruksikan untuk melarang mobil Dimas masuk. Hari Senin, Bu Ratna secara resmi mendaftarkan gugatan cerai Maya ke Pengadilan Agama. Berkas gugatan itu tebal, bukan hanya berisi tuntutan perpisahan, tetapi juga menyertakan permohonan pembagian harta gonogini, marital asset division, yang disokong oleh tumpukan bukti tak terbantahkan. Proses mediasi yang diwajibkan pengadilan hanyalah sebuah formalitas yang menyakitkan bagi Dimas. Ia datang dengan wajah kusut, kemeja yang tidak disetrika, dan kantung mata yang menghitam. Maya datang berdampingan dengan Bu Ratna, tampil memukau dengan setelan blazer elegan, memancarkan aura dominasi yang absolut. Pengacara Dimas pada awalnya mencoba melawan, mengklaim bahwa aset rumah dan ruko adalah milik Dimas pribadi karena terdaftar atas namanya. Namun, Bu Ratna dengan tenang membuka laptopnya dan memutar rekaman suara dari pouch Dimas di hadapan mediator. Suara Dimas yang angkuh merencanakan penyembunyian aset bergema di ruang mediasi itu. Pengacara Dimas seketika pucat dan menutup buku catatannya. Hakim mediator menatap Dimas dengan pandangan merendahkan. Intensi buruk, malafides, Dimas terbukti secara nyata. Bulan-bulan berikutnya berjalan dengan cepat dan tanpa ampun. Pengadilan mengabulkan gugatan Maya sepenuhnya. Mengingat sebagian besar aset dibeli pasca pernikahan dan adanya bukti manipulasi finansial yang coba dilakukan Dimas, hakim memutuskan pembagian harta yang sangat adil, bahkan berpihak pada Maya untuk kompensasi.
Ruko tempat usaha florist sepenuhnya jatuh ke tangan Maya. Rumah mewah mereka dilelang, dan hasilnya dibagi, yang mana porsi Maya jauh lebih besar karena Dimas diwajibkan mengganti uang tabungan bersama yang telah ia pakai untuk menafkahi Tari. Di luar ruang sidang, sanksi sosial bekerja lebih kejam daripada palu hakim. Skandal perselingkuhan dengan adik sepupu istri menjadi gosip panas yang menyebar bak api liar di keluarga besar. Tante Rini jatuh sakit karena malu dan mengusir Tari dari apartemennya. Tari, yang sebelumnya terbiasa hidup mewah dengan kucuran dana dari Dimas, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Beberapa klien besarnya, yang ternyata masih memiliki hubungan kerabat jauh dengan keluarga Maya, memutus kontrak secara sepihak dengan alasan tidak etis. Sementara itu, di perusahaan tempat Dimas bekerja, reputasi adalah segalanya. Seseorang dari pihak keluarga Maya, entah siapa, Maya tidak pernah mau tahu, secara anonim mengirimkan salinan putusan pengadilan yang terbuka untuk umum ke meja HRD dan direksi. Di tengah sensitivitas, proyek merger, yang membutuhkan integritas tinggi, posisi Dimas menjadi liabilitas. Ia tidak dipecat secara tidak hormat, namun, dipaksa mengundurkan diri, demi nama baik perusahaan. Istana pasir yang dibangun dari kebohongan, manipulasi, dan kesombongan itu kini telah rata dengan tanah, tersapu oleh ombak karma yang didatangkan sendiri oleh kebodohan mereka 1 tahun kemudian. Udara sore di Semarang terasa sejuk setelah hujan rintik-rintik membasahi aspal. Maya berdiri di balik meja kasir berbahan kayu jati, mengamati keindahan tokonya. Butik bunganya kini bukan sekadar bisnis rumahan lagi. Berkat uang hasil pembagian gonogini dan tabungan yang cerdik ia amankan, Maya berhasil membeli sebuah bangunan berarsitektur kolonial Belanda di kawasan Kota Lama, menyulapnya menjadi paduan florist premium dan kafe bernuansa vintage. Pelanggan datang silih berganti. Aroma kopi berpadu dengan wangi bunga lili Casablanca dan mawar Ekuador, menciptakan harmoni yang menenangkan jiwa. Maya merapikan celemek linennya, tersenyum cerah saat seorang karyawannya membawakan laporan penjualan bulan ini yang melampaui target. Ia terlihat jauh lebih muda, lebih hidup, dan bercahaya dibanding saat ia masih terjebak dalam sangkar kebohongan bernama pernikahan. Di salah satu meja sudut kafenya, seorang teman lama yang sedang berkunjung dari Jakarta memperlihatkan layar ponselnya kepada Maya. "Mei, lo dengar kabar terbaru mantan suami lo nggak?" Tanya temannya hati-hati, takut merusak suasana hati Maya. Maya tersenyum tipis, menyeruput teh chamomilenya dengan santai. "Enggak, dan jujur, aku udah nggak peduli." "Emangnya kenapa?" Temannya membalikkan layar ponsel, memperlihatkan sebuah unggahan dari akun gosip tak dikenal. Tampak sebuah foto candid berkualitas rendah. Di foto itu, Dimas terlihat kurus, menua, dengan rambut yang mulai menipis, sedang bertengkar hebat dengan Tari di depan sebuah minimarket di kawasan pinggiran Jakarta. Tari tampak kuyu, tanpa makeup tebal dan pakaian desainer, meneriaki Dimas sambil menunjuk-nunjuk motor matic tua di sebelah mereka. Kabar dari grup keluarga besar yang sesekali sampai ke telinga Maya menyebutkan bahwa hidup mereka hancur berantakan. Tanpa pekerjaan mapan dan dijauhi keluarga, uang sisa Dimas habis dalam hitungan bulan untuk membiayai gaya hidup Tari. Ketika kemiskinan masuk dari pintu depan, cinta terlarang, mereka terbang keluar melalui jendela. Kini, mereka terjebak satu sama lain dalam siklus pertengkaran, kemiskinan, dan saling menyalahkan. Maya menatap foto itu selama beberapa detik, lalu mengembalikan ponsel itu kepada temannya sambil tertawa kecil. Tawa yang murni, tanpa beban, tanpa dendam tersisa. "Biarkan saja," ucap Maya lembut namun tegas. "Mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan." Maya bangkit dari kursinya, berjalan mendekati etalase kaca yang memamerkan rangkaian bunga matahari yang mekar sempurna. Ia mengusap kelopak kuning yang cerah itu. Dulu, ia mengira menemukan karcis parkir di saku celana suaminya adalah kutukan terburuk yang menghancurkan hidupnya. Namun kini, menatap pantulan dirinya di kaca etalase, seorang wanita independen yang sukses,
bahagia, dan bebas dari kebohongan, Maya menyadari satu kebenaran mutlak. Karcis parkir lecek itu bukanlah kutukan. Itu adalah tiket emas. Tiket yang menyelamatkannya dari menghabiskan sisa hidup bersama pria pengecut dan saudara yang pengkhianat. Maya menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan di udara sore. Pintu kafenya berdenting pelan, menyambut pelanggan baru. Maya berbalik, memancarkan senyum termanisnya, siap menyambut masa depan yang sepenuhnya menjadi miliknya sendiri. Puas banget kan sama cara Maya membalas dendam? Kalau kamu ada di posisi Maya, pilih miskinkan suami diam-diam, ketik 1, atau langsung labrak dan viralkan? Ketik 2. Tulis pilihan dan pendapatmu di kolom komentar. Ya.